はい、皆さん、こんにちは。はい、アストリオーリアです。アストリと呼んでください。今回は、どこで宿題をしますかというテーマを紹介したいと思います。Oke. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan tema yang berjudul Doko de Shukudai o shimasu ka? Atau yang artinya mengerjakan PR di mana? Oke, pembelajaran kali ini kita akan menyebutkan bagian-bagian yang ada di dalam rumah, menyebutkan benda apa saja yang ada di rumah, menyebutkan kegiatan apa yang dilakukan di rumah, dan juga yang terakhir ada menyebutkan keadaan rumahnya itu sendiri. Selanjutnya, indikator penilaian dari eh, pembelajaran kita kali ini yaitu dapat menyebutkan kosakata dalam rumah dalam bahasa Jepang, lalu menyebutkan dan menggunakan pola kalimat yang sudah kita pelajari, lalu membuat kalimat percakapan berpasangan dengan teman, dan juga mengerjakan tugas sebagai refleksi dan pemahaman materi. Oke, langsung saja pada kosakata pertama yang akan kita pelajari. Saya akan menyebutkan kosakatanya, lalu kalian boleh menyebutkan ulang kosakata yang sudah saya ucapkan. Oke, yang pertama ada heya. Heya, heya itu artinya kamar tidur. Yang kedua ada kyakuma. Kyakuma, kyakuma artinya adalah ruang tamu. Dan juga yang ketiga ada niwa. Niwa, niwa artinya halaman. Yang keempat ada daidokoro. Daidokoro. Daidokoro artinya dapur. Selanjutnya ada ima. Ima. Ima artinya adalah ruang keluarga. Dan yang terakhir ada bathroom. Bathroom. Bathroom yang artinya adalah kamar mandi. Nah, untuk kalian yang sudah pernah belajar, ada juga kan kosakata ima yang artinya itu sekarang. Lalu apa sih bedanya yang ima yang artinya sekarang dan juga ima yang artinya ruang keluarga? Nah, di sini eh, ima sekarang dan juga ima ruang keluarga itu eh, dibedakan dengan kanji. Ada kanji ima sekarang dan juga kanji ima ruang keluarga. Nah, di sini eh, kalau pakai hiragana itu emang nggak kelihatan apa perbedaannya. Tapi kita juga bisa tahu dari konteks kalimatnya. Apakah ini ima untuk sekarang atau ima untuk ruang keluarga. Oke. Pola kalimat pertama yang akan kita pelajari adalah nani nani ni, nani nani ga arimasu atau imas. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan keberadaan suatu benda di suatu tempat. Artinya, di titik-titik ada titik-titik. Nah, nah, sebelumnya ada dua nih, ada arimas dan juga ada imas. Apa sih perbedaannya? Nah, jadi arimas itu untuk menyebutkan benda mati, sedangkan imas itu untuk menyebutkan benda hidup. Nah, di sini kalau tanaman, ada yang tahu nggak sih pakainya apa? Pakai arimas atau pakai imas? Oke, untuk tanaman sendiri pakainya adalah arimas. Kenapa pakai arimas? Karena memang tanaman itu bernapas, mereka hidup, tapi mereka tidak bisa bergerak dari suatu tempat ke tempat lain tanpa bantuan makhluk hidup lainnya. Oke, jadi tidak mungkin tanaman berjalan sendiri dari potnya gitu atau dari tanah yang sini ke tanah yang sini gitu. Nggak bisa begitu ya. Eh, oke, di sini kira-kira di mana sih?
Oke, di sini itu adalah ima, yaitu iya ima, ima atau ruang keluarga. Nah, di sini kosakata pertama adalah sofa, sofa yang artinya sofa atau tempat duduk. Yang kedua ada shikimono, shikimono yang artinya karpet dan juga neko, neko yang artinya kucing. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan kosakata ini eh, ke dalam pola kalimat yang sudah dijelaskan. Oke, untuk yang pertama misalkan sofa. Nah, jadinya imani sofa ga arimasu. Oke, yang kedua ada shikimono. Jadinya imani shikimono ga arimasu. Oke, yang ketiga ada neko. Neko ini kira-kira pakai apa? Pakai arimas atau pakai imas? Oke, pakainya imas. Jadi, imani neko ga imas. Selanjutnya ada dapur. Dapur kira-kira tadi apa? Bahasa Jepangnya. Ya, betul. Daidokoro. Daidokoro. Di sini ada juga tiga kosakata yang akan kita pelajari, yaitu oven, oven, yang artinya oven. Yang kedua ada kodomo, kodomo, yang artinya anak kecil. Dan yang terakhir ada reizoko, reizoko, yang artinya kulkas. Oke, saya beri waktu 5 detik untuk kalian mengerjakan eh, kosakata tersebut dimasukkan ke dalam pola kalimat yang sudah dipelajari. Kalau waktunya sekiranya kurang, kalian bisa pause aja videonya. Oke? Oke, yang selanjutnya ada di mana? Bathroom. Bathroom. Oke. Di sini ada juga tiga kosakata yang akan kita pelajari, yaitu kagami, kagami yang artinya kaca, lalu ada gomi bako, gomi bako yang artinya tempat sampah, lalu ada ofuro, ofuro atau beta. Oke, saya kasih 5 detik lagi untuk kalian mengerjakan eh, kosakata tersebut. Kalau kurang, jangan lupa di pause aja videonya. Oke, lanjut. Di sini ada hea atau watashi no hea, ya, kamar saya. Di sini ada dua kosakata yang akan kita pelajari, yaitu beddo, beddo yang artinya kasur, lalu ada teddy bear, teddy bear yang artinya adalah boneka beruang. Saya kasih 5 detik lagi untuk eh, kalian mengerjakan memasukkan pada pola kalimatnya. Oke, yang terakhir ada halaman. Di halaman. Kosakatanya cuma satu nih, ada hana doang. Jadi apa coba? Hai, niwa ni hana ga arimasu. Nah, karena saya cuma ngasih contohnya satu nih, coba kalian cari lagi apa aja yang ada di halaman ini. Oke, boleh kalian mengarang, misalkan ada pohon, itu ada anak-anak, ada rumah, dan lain sebagainya. Oke, boleh kalian coba buat. Kalau sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah,
Pola kalimat selanjutnya yang akan kita pelajari adalah nani nani de nani nani shimasu. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan tempat kejadiannya suatu kegiatan. Artinya di titik-titik melakukan titik-titik. Oke, lanjut. Hai, ini ada kosakatanya. Yang pertama adalah nemas. Nemas. Nemas bisa dilihat di sini. Nemas artinya tidur. Oke. Yang kedua ada hon o yomimasu. Hon o yomimasu. Artinya membaca buku. Yang ketiga ada terebi o mimasu. Terebi o mimasu. Yang artinya menonton TV. Yang keempat ada gohan o tabemasu. Gohan o tabemasu. Yang artinya makan. Lalu ada benkyou o shimasu. Benkyou o shimasu. Yang artinya belajar. Lalu ada denwa o kakemasu. Denwa o kakemasu. Yang artinya mengangkat telepon. Lalu ada juga yoga o shimasu. Yoga o shimasu. Yang artinya melakukan yoga. Dan yang terakhir ada game o shimasu. Game o shimasu. Oke, yang artinya adalah bermain game. Oke. Hai, 聞きましょう。あなたはどこで何々をしますか? Kamu melakukan titik-titik di mana? Coba kalian tanyakan kepada teman sebangku kalian atau teman yang ada di sebelah kalian. Anata wa doko de nani o shimasu ka? Menggunakan kosakata yang ada di sebelumnya ini. Nah, ini. Ada nemas, hongo yomimasu, terebi yomimasu, gohan wo tabemasu, benkyou wo shimasu, denwa wo kakemasu, yoga wo shimasu, dan juga game wo shimasu. Oke, tugasnya kalian menanyakan kegiatan yang dilakukan oleh teman kalian menggunakan bahasa Jepang. Oke, Oke, saya kasih waktu 5 detik untuk kalian memperagakan menanyakan hal tersebut kepada teman sebangku kalian. Kalau waktunya kurang, tinggal pause aja videonya. Oke, lanjut ke pola kalimat selanjutnya atau pola kalimat yang terakhir nih. Nani nani kara. Nani nani kara. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan suatu alasan. Artinya karena titik-titik. Karena titik-titik. Hai. Untuk kosakatanya, yang pertama ada hiroi. Hiroi. Hiroi artinya luas. Ya, kalian bisa lihat sendiri di fotonya, di gambarnya ada hiroi atau luas. Yang bawahnya ada hirokunai. Hirokunai atau tidak luas. Tidak luas. Oke, untuk yang selanjutnya ada shizuka. 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 Shizuka itu artinya sepi atau diam. Nah, ada juga shizuka janai. Shizuka janai. Yang artinya tidak sepi atau tidak diam. Yang selanjutnya ada akarui. Akarui. Akarui artinya cerah. Ya, ini ada lampunya nih di sini. Ini cerah. Ada juga akarukunai. Akarukunai artinya tidak cerah atau gelap ya.
Selanjutnya ada kirei. Kirei artinya bersih atau rapih juga bisa. Lalu kebalikannya ada kirei janai. Kirei janai yang artinya tidak bersih atau tidak rapi. Hmm. Nah, kaiwa wo shimashou. Kaiwa wo shimashou. Jadi, di sini kalian akan berpasangan dengan teman, menanyakan pola kalimat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi dia mengerjakan sesuatu, kalian tanya di mana dan juga apa alasan melakukan kegiatan tersebut di tempat tersebut. Oke, kita pahami dulu kalimat yang ada di sini. Ei-san, doko de shukudai o shimasu ka? Doko de shukudai o shimasu ka? Artinya mengerjakan PR di mana? Oke, untuk bisa, kyaku made shukudai o shimasu. Kyaku made shukudai o shimasu. Mengerjakan PR di ruang tamu. Lalu Eisan menjawab, Nande desu ka? Nande desu ka? Kemudian bertanya artinya kenapa? Kenapa melakukan apa mengerjakan PR di ruang tamu? Lalu Bisannya menjawab, Akarui desu kara. Akarui desu kara. Karena cerah. Mungkin kalau dia mengerjakannya di kamar, mungkin saja gelap atau mungkin berantakan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah memberikan garis-garisnya, garis bawah di sini nih. Shukudai, kyakuna, ada shukudai lagi, terus lalu ada alasannya, akari. Kalian bisa menggunakan kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misalkan, doko de game wo shimasu ka gitu. Terus dijawabnya misalkan, heya de game wo shimasu. Nande desu ka? Bisa dijawab eh shizuka desu kara. Shizuka desu kara. Jadi dia mungkin melakukan bermain gamenya di tempat yang sepi karena kalau mungkin saja kalau di tempat yang ramai dia nggak bisa bermain game dengan fokus ya. Oke, boleh saya kasih waktu 5 detik lagi untuk memperagakan dengan teman sebangkunya atau teman sebelahnya. Hai, 授業はこれで終わります。Pembelajarannya sampai di sini saja. Terima kasih sudah menyimak keseluruhan video ini dengan seksama ya. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat. Untuk kedepannya, saya mohon maaf bila masih banyak kesalahan yang saya lakukan. Hai, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Semangat untuk kalian yang baru belajar bahasa Jepang.